Dan dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan sebuah pelajaran yang saya beri judul Dasar Bersyukur. Oke? Dasar Bersyukur adalah judul dari pelajaran yang saya mau bagikan dalam kesempatan ini. Kata bersyukur adalah satu kata yang sering sekali kita dengar. Nah, coba lihat ke PowerPoint berikut ini. Bersyukurlah adalah nasihat yang sangat sering kita dengar. Setuju saudara? Bersyukur adalah nasihat yang sangat sering kita dengar di telinga kita hari-hari ini. Apalagi kalau kita ketemu dengan hamba-hamba Tuhan, mereka akan berkata bersyukur, ucapkan syukur gitu. Nah, yang menjadi masalah adalah seringkali bukan berarti kita tidak mau bersyukur, tapi seringkali kita nggak punya cukup alasan untuk bersyukur. Nah, dalam pelajaran ini saya ingin menjelaskan kepada saudara tentang dasar kita bersyukur. Dan saya sangat meyakini ketika saudara selesai mendengar pelajaran ini, saudara jadi tahu mengapa kita perlu bersyukur. Oke? Apa sih sebenarnya alasan kita bersyukur? Itu pertanyaan yang perlu kita renungkan dalam kesempatan ini. Coba lihat ini saudara. Di dalam 1 Tesalonika pasalnya yang kelima, ayat yang ke-18, ternyata ucapan syukur itu adalah kehendak Allah buat kita. Firman Tuhan katakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Saya tertarik dengan kata dalam segala hal. Segala hal itu baik yang kelihatan baik, baik itu yang kelihatan buruk, baik yang menyenangkan, baik dalam hal yang tidak menyenangkan. Ternyata Tuhan berkata mengucap syukurlah dalam segala hal. Oke? Sebab itulah yang dikehendaki Allah. Jadi ternyata Tuhan itu berkehendak untuk kita mengucap syukur di dalam segala hal, karena itu adalah kehendak Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi Tuhan menghendaki saudara dan saya untuk mengucap syukur bukan cuma hanya dalam keadaan yang baik sepertinya, tapi ternyata dalam keadaan yang tidak baik pun Tuhan berkata ucapkanlah syukur. Nah, yang menggelitik saya adalah ini. Kalau sampai Tuhan minta untuk kita bersyukur, berarti sebenarnya ada alasan dong. Tuhan itu bukan pribadi yang tergila-gila dengan ucapan syukur kita. Kalau dia minta kita bersyukur, berarti sebenarnya ada alasannya, saudara. Ada alasannya. Nah, satu alasan pertama. Alasan yang pertama yang kita bisa temukan, kenapa kita perlu mengucap syukur dalam segala hal. Di dalam Roma 8 ayat 28, firman Tuhan berkata, kita tahu sekarang. Berarti belum, yang dulu-dulu belum tahu. Kita tahu sekarang. Apa yang kita perlu tahu? Bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal. Berarti alasan mengapa Tuhan meminta untuk kita mengucap syukur dalam segala hal, karena Tuhan itu turut bekerja dalam segala hal. Itu yang pertama. Ayat ini berkata untuk mendatangkan apa saudara? Kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi dengan cepat bahwa alasan pertama mengapa Tuhan ingin kita mengucap syukur dalam segala hal, karena ternyata Tuhan itu bekerja dalam segala hal. Sayangnya kita seringkali tidak ngelihat itu. Ambil contoh, dengan cepat aja ya. Masih ingat tentang perjalanan kehidupan Yusuf? Dia dijual jadi budak. Dijual jadi budak, naik derajat dikit, jadi orang kepercayaan, kepleset lagi, dan keplesetnya dalam banget. Difitnah oleh istri Potifar, dan akhirnya dia jadi narapidana. Saudara perlu paham bahwa kalau dijebloskan ke penjara pada saat itu nggak jelas keluarnya kapan. Kalau sekarang jelas diketok palu 10 tahun, 10 tahun. 20 tahun udah jelas. Kalau zaman dulu begitu dijeblosin, itu gak jelas keluarnya kapan loh saudara. Nah tapi kalau saudara telusuri, pertanyaan saya, kalau saudara ada di posisi Yusuf, waktu dijual jadi budak, bisa gak mengucap syukur? Menurut saya tidak. Susah sekali, bahkan gak mungkin mengucap syukur. Bahkan kalau saudara di posisi itu, saudara pasti kecewa sama Tuhan. Ini mana baiknya? Kok gak ada pembelaan? Harusnya kan bisa kan dihalang-halangi supaya saya gak jadi budak gitu kayak.
Tapi ternyata sepertinya diluaskan. Tapi sadarkah saudara bahwa ternyata Yusuf gak sadar bahwa di balik ketidakbaikan, Tuhan itu sebetulnya sedang menggenapi rencananya dalam hidupnya. Tuhan itu sedang bawa dia menuju pada penggenapan rencananya. Kalau gak dijual jadi budak, gak mungkin dia jadi Perdana Menteri di Mesir. Kalau dia nggak jadi narapidana, dia nggak ketemu sama pegawai Firaun yang akan mempromosikan dia di depan Firaun. Berarti kalau saudara telusuri kisahnya, kita kan tahu. Kalau Yusuf nggak tahu masalahnya. Tapi ternyata di balik ketidakbaikan, Tuhan itu sebenarnya baik. Baik karena dia sedang mendekatkan Yusuf untuk mengalami penggenapan dari rencana Tuhan. Jadi kalau hari ini saudara susah bersyukur, jangan-jangan karena saudara lupa bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Satu kali saya jumpa sama seorang pengusaha yang ditipu habis, bangkrut total, habis-habisan. Itu dari kaya jadi kere, ya saudara, kaya jadi kere. Bisa bersyukur? Susah. Tapi ternyata setelah dia jalan, ternyata justru dalam kebangkrutannya lah dia bertemu dengan Tuhan. Dan setelah lewati semua itu, dia baru bilang begini, justru saya bersyukur dulu saya ditipu seperti itu. Loh, ditipu kok bersyukur? Karena ternyata kalau saya nggak ditipu, saya nggak akan ketemu Tuhan hari ini. Wow. Hari ini saya mau katakan kepada saudara, ucapkan syukur karena Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Itu yang pertama. Saya nggak mau bahas panjang lebar karena sebetulnya poin yang saya mau sampaikan bukan itu. Yang kedua, ternyata kita perlu bersyukur dalam segala hal karena bersyukur itu untuk semua berkat yang telah kita terima. Betul? Dan untuk perlindungan Tuhan dalam hidup kita. Bukankah itu alasan kita bersyukur yang kedua? Makanya kalau saudara tiba-tiba dapat berkat, dapat mujizat, hal-hal yang menyenangkan, saudara bilang, aduh saya bersyukur sama Tuhan. Oke. Dan sadarkah saudara bahwa kalau kita bisa mengakhiri tahun ini sebentar lagi, itu semua karena berkat Tuhan? Ada yang tanya kepada saya, apa pelajaran COVID? Wah, COVID itu banyak pelajarannya. Dan ternyata dibandingkan yang tidak menyenangkan dan menyenangkan, sebenarnya banyak menyenangkannya. Banyak yang mulianya, banyak hal-hal baik yang justru dialami lewat pandemi COVID-19 ini. Tidak nyaman? Iya, sangat tidak nyaman. Tapi di balik ketidaknyamanan ternyata ada banyak hal yang Tuhan nyatakan. Buat kami sekeluarga, Tuhan itu jauh lebih nyata dibanding sebelum COVID-19. Saudara. Nah itu sebabnya kita belajar bahwa bersyukur itu untuk apa? Untuk semua berkat yang kita terima. Untuk semua perlindungannya. Oke, jadi itu alasan yang kedua kita bersyukur. Tapi yang saya mau bahas panjang lebar hari ini, itu adalah poin ketiga. Mengapa Tuhan ingin kita mengucap syukur dalam segala? Nah, yang ketiga ini yang saya mau bahas. Pernahkah kita bersyukur untuk hal-hal yang belum kita terima? Mikir dulu sebentar. Kita ini diajar bersyukur itu kalau udah terima. Makanya kan kalau ada orang yang udah dapat berkat, baru dapat berkat besar, terus saudara senggol dia bilang, bersaksi dong, bersyukur. Nah tanpa sadar, selama ini kita diajar bersyukur itu untuk hal-hal yang kita terima. Tapi sadarkah kita bahwa ternyata kita pun sebenarnya harus bersyukur untuk hal-hal yang sepertinya, garis bawahi kata saya, yang belum kita terima? Lihat ini. Bagaimana dengan ayat ini? Di dalam Markus pasal 11 ayat 24, kalau saudara jeli, sebenarnya saudara terganggu sama ayat ini harusnya. Di dalam Markus pasal 11 ayat yang ke-24, firman Tuhan bilang begini, karena itu, ini Yesus yang bicara, aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Berarti kalau ayat ini percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Berarti sudah diterima atau belum kira-kira? Belum dong. Tapi Tuhan bilang percaya ya, udah menerimanya. Bukankah itu janggal?
Lihat ayat ini. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Maka hal itu akan diberikan kepadamu. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini diterjemahkan, sebab itu ingatlah ini. Apabila kalian berdoa dan minta sesuatu, percayalah bahwa Allah sudah memberikan kepadamu apa yang kalian minta. Maka kalian akan menerimanya. Dalam Amplified Bible digunakan kata believe with confident trust that you have received them. Waktu saya baca ini secara jujur saya keganggu. Saya nggak tahu kalau saudara, muka-mukanya kayak nggak keganggu kalau saudara. Kalau saya keganggunya maksudnya gini, maksudnya apa ya? Lihat ini saudara. Apakah pernyataan Tuhan itu tidak terlalu berlebihan? Sepertinya kayak berlebihan. Kalau minta sesuatu sama aku, percaya ya bahwa kamu telah menerimanya. Lu belum terima kok. Belum terima kok suruh percaya. Itu kan sangat konslet di pikiran kita kan. Tuhan bilang percaya ya, pokoknya percaya. Justru kalau kamu percaya bahwa kamu telah menerimanya, kamu akan menerimanya. Tapi kalau kamu tidak percaya, berarti kamu gak akan terima. Wah, itu kan gak enak, saudara. Makanya waktu saya renungkan ayat ini, saya bilang gini, apakah pernyataan Tuhan Yesus ini tidak terlalu berlebihan sepertinya? Tentu gak berlebihan, tapi kita harus tahu kenapa sampai Tuhan minta kita seperti itu. Nah, jawabannya ternyata ini. Di dalam Efesus pasal yang pertama ayat yang ketiga, dan dalam surat 1 Petrus 2 ayat 24, firman Tuhan bilang begini, perhatikan ini. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus, perhatikan kata ini, telah, katakan telah. Sekali lagi suaranya kurang keras, belum sarapan pagi rupanya ya. Katakan telah, 1, 2, 3. Telah itu sudah. Oke. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita, bukan cuma hanya kepada Paulus, kepada kita itu berarti kepada kita juga. Kepada kita segala berkat. Wow, bukan cuma berkat. Segala berkat rohani di dalam surga. Di dalam 1 Petrus pasal yang kedua 24 berkata, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah, bukan akan, tapi telah sembuh. Tadi saya katakan, saudara masih ingat? Kita harusnya belajar bersyukur untuk hal-hal yang sepertinya belum kita terima. Kalau kita kan butuh terima dulu baru bersyukur. Betul? Tapi ketika Roh Kudus singkapkan ini kepada saya terkejut karena gini. Jika kita dapat melihat, nah ini. Jika kita dapat melihat dan memeriksa tangannya, maka tidak ada lagi yang tersisa. Coba mikir sebentar. Karena semua yang dibutuhkan selama kita hidup di dunia ini, sebenarnya telah Bapa berikan dan sediakan. Agak bingung? Segala berkat rohani, itu sebenarnya Tuhan sudah berikan. Sudah berikan. Berarti pertanyaan saya, kalau sudah diberikan berarti masih ada gak yang tersisa di tangan Tuhan? Sudah tidak. Jadi kalau sampai saudara tahu apa yang Tuhan sudah berikan, pasti saudara sebenarnya bersyukur. Makanya saya katakan gini, semua yang dibutuhkan selama kita hidup di dunia ini, sebenarnya telah Bapa berikan dan Bapa sediakan. Ambil contoh sebentar dulu ya. Masih ingat kalau saudara jeli dan perhatikan Alkitab, kata kunci perjanjian lama itu akan, sedangkan kata kunci perjanjian baru itu telah. Karena perjanjian lama itu bayang-bayang, sebuah nubuatan yang belum kejadian. Sedangkan di zaman perjanjian baru itulah penggenapannya. Makanya kalau saudara teliti, kata kunci perjanjian lama itu aku akan, Tuhan akan. Berarti belum dong. Tapi di dalam perjanjian baru oleh kematian Kristus, dia katakan sudah selesai. Nah, kata sudah selesai, begitu saudara baca khususnya kitab surat-surat Paulus, saudara sering menemukan kata telah. Berarti kalau telah sudah dong. Makanya waktu saya renungkan ini, Allah Bapa bukanlah pribadi yang baru merespon saat kita membutuhkan.
Tetapi dia sudah menyediakan bahkan sebelum kita membutuhkan. Kenapa saya kasih gambar ini? Dia nggak nunggu saudara butuh terus baru dikasih. Dia itu tahu kebutuhan saudara selama hidup. Dia udah sediakan. Sudah diberikan. Ilustrasinya. Saya datang dengan istri dan anak. Saya nggak tahu, mungkin istri saya yang ingat jelas. Waktu anak saya itu kalau nggak salah umur 2 atau 3 tahun. Kita tuh ikutkan dia untuk asuransi pendidikan. 2-3 tahun kalau nggak saya. Umur 2 tahun, belum sekolah. Tapi kita sudah sediakan, di mana kalau saudara tahu asuransi pendidikan itu, pas nanti dia SD itu cair uang. Pas SD, SMP, SMA, kuliah, itu cair gitu. Anehnya, dia belum sekolah. Dia belum membutuhkan. Tapi sebagai orang tua, saya sudah mempersiapkannya. Sudah paham maksud saya cerita ini? Saya sudah mempersiapkannya. Sampai benar-benar ketika membutuhkannya itu cair. Sekarang pertanyaan saya. Saudara sadar bahwa Bapa yang kita sembah di sorga itu bukan merespon waktu kita butuh. Tapi dia itu tahu kebutuhan kita. Ambil contoh. Saudara sadar gak baiknya Tuhan? Sebelum saudara sakit, kesembuhan itu sudah diberi. Makanya Tuhan itu berkata, oleh bilur-bilurnya, kamu bukan akan, kamu telah. Kita kan konslet, loh telah. Tapi kok saya masih sakit? Sekarang pertanyaan saya, yang benar saudara atau Tuhan kira-kira? Nanti kita akan belajar. Makanya ketika saya merenungkan ini, saya kagum sama Tuhan. Karena alasan kita bersyukur yang pertama tadi, Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Saudara ngeliat atau tidak, saudara sadar atau tidak, dia sedang bekerja. Nah kita kan curiganya gini, kayaknya Tuhan lagi ngapain ya? Jangan-jangan Tuhan tuh lagi nonton saya menderita deh ya. Saya mau bilang, Tuhan kita bukan Tuhan yang nganggur, tapi Tuhan yang bekerja. Bekerjanya dalam segala hal. Untuk apa? Mendatangkan kebaikan. Walaupun saudara bilang, kebaikan macam apa? Percayalah, kebaikan pada ujungnya. Itulah alasan kita bersyukur yang pertama. Yang kedua, alasan kita bersyukur apa? Apa yang sudah dia berikan buat kita. Yang kita terima. Puji Tuhan. Masa sulit ternyata tetap berkat mengalir. Saudara bersyukur buat perlindungannya. Tapi yang ketiga, ternyata Tuhan minta kita juga bersyukur untuk hal-hal yang sepertinya belum kita terima. Nah, gambar berikut ini harusnya menjelaskan saudara. Ucapan syukur kita bukan ditentukan oleh apa yang sudah ada di tangan kita. Tetapi oleh apa yang sudah dilepaskan dan diberikan Bapa dari tangannya bagi kita. Lihat saya, coba renungkan dulu. Saudara sadar bahwa harusnya ucapan syukur kita bukan ditentukan oleh apa yang sudah ada di tangan kita. Baru di tangan baru, bersyukur. Padahal sebenarnya ucapan syukur kita oleh apa yang sudah diapakan saudara? Dilepaskan, diberikan, disediakan Bapa dari tangannya bagi kita. Sebelum saya menjelaskan lebih detail, saya masuk ke titik ini dulu. Himbauan saya buat saudara, jangan menunggu semua itu harus ada di tangan kita. Baru kita dapat bersyukur sama Tuhan. Seandainya kita tahu apa saja yang sudah diberikan atau dilepaskan Bapa dari tangannya bagi kita, maka kita pasti akan menjalani kehidupan ini dengan cara yang berbeda. Ambil contoh. Hari Kamis lalu saya melayani Natal GPPS Bandung. Oke. Selesai pelayanan, Jumat pagi kan berarti saya dalam perjalanan ke Jakarta. Pihak panitia kontak saya, dia bilang, Pak Andreas boleh minta alamatnya enggak? Saya bilang buat apa Pak? Kita mau ngirimin kaos nih buat Pak Andreas, minta alamatnya dong, kita akan kirim. Saya mau tanya sama saudara, dia kirim, sudah di tangan saya belum? Sudah di tangan saya belum? Belum. Pertanyaan saya berterima kasih kepada Bapak itu nunggu di tangan
atau waktu dia ngomong gitu saya berterima kasih. Begitu ngomong saya sudah bilang, Pak, thank you ya Pak. Saya belum terima. Lihat kaosnya aja kayak apa saya belum tahu. Tapi memang udah dikirim. Tapi saya belum terima. Apa saya tunggu harus ada di tangan dulu, harus pegang saya pakai, terus saya foto baru. Thank you ya Pak. Tentu tidak. Begitu tahu udah dikirim, dikasih tahu foto resi pengirimannya, itu harusnya cukup membuat kita bersyukur. Saudara belajar sesuatu hari ini? Seringkali kita bilang gini, apa dasarnya saya bersyukur? Saya mau bilang sama saudara, kalau saudara tahu apa yang sudah dilepaskan Bapa buat kita, sebenarnya saudara akan tiap hari bersyukur sama Tuhan. Amin saudara. Nah ini penting saya suarakan. Nah sekarang mungkin saudara bilang gini, udah disediakan tapi kok belum saya nikmati ya? Kok belum ada di tangan saya? Nah jawabannya adalah ini. Iman membuat apa yang telah tersedia di alam roh dapat berpindah ke alam nyata. Saya ulang saudara. Iman membuat apa yang telah tersedia di alam roh dapat berpindah ke alam nyata. Jadi saya mau tanya, kira-kira kalau saudara sakit, saudara bilang, Tuhan sembuhin dong. Please deh. Saya mau tanya, itu sebenarnya tepat atau tidak? Itu tepat atau tidak? Kalau saudara bilang, please deh Tuhan, sembuhin dong. Sembuhin, berarti saudara tidak baca Alkitab. Karena Alkitab katakan bahwa oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Nah mungkin saudara bilang, tapi kan saya belum sembuh. Bukan berarti kalau saudara belum sembuh, Tuhan belum nyembuhin saudara. Saudara nangkap ini maksud saya? Bukan berarti itu berarti Tuhan belum menyembuhkan saudara. Karena firman Tuhan berkata, lewat kematianku, semua penyakitmu sudah kutanggung. Nah, kenapa kita butuh iman? Karena imanlah yang membuat apa yang telah tersedia di alam roh, ingat saudara, dapat berpindah ke alam nyata. Kalau saya renungkan ini, maka saya punya gambaran bahwa iman itu seperti jembatan penghubung antara apa yang tersedia di alam roh, akhirnya bisa sampai ke alam nyata. Makanya kalau saudara sakit, lebih tepat dan lebih alkitabiah mendoakannya apa? Aku mengucap syukur karena oleh bilur-bilurmu maka aku sudah menjadi sembuh. Setan akan bilang, tuh masih apa ya kalau orang bilang, masih cenut-cenut. Tapi ingat, Tuhan itu berkata, semua sudah ditanggung. Makanya saudara butuh iman. Tanpa iman, kira-kira apa yang sudah tersedia bisa nyampe enggak? Enggak nyampe. Kalau enggak nyampe, berarti apakah Tuhan belum kasih? Saudara belajar sesuatu masih? Tuhan udah kasih. Cuma masalahnya untuk memindahkan dari alam roh ke alam nyata butuh iman. Nah, kalau saudara belajar, iman itu apa toh? Berdasarkan Roma pasal 10 ayat 10, sebenarnya iman itu percaya di hati dan mengaku di mulut. Makanya kalau saudara beriman, pasti saudara akan berkata-kata. Kalau saudara nggak berkata-kata, berarti sebetulnya saudara nggak beriman. Pentingnya perkataan iman. Makanya harus dikunci dengan berkata, aku bersyukur, aku sudah sembuh. Lalu setan bilang gini, belum sembuh kok. Tapi saudara harus ngomong apa? Kenyataannya belum sembuh. Tapi kebenarannya saya sudah sembuh. Aku percaya bahwa apa yang telah diperjuangkan oleh Kristus itu dapat aku alami lewat imanku. Amin saudara. Nah masalah dari banyak orang Kristen bilang, Tuhan sembuhin dong. Please. Kok kayaknya belum sih? Kenapa engkau belum? Kenapa engkau belum sembuhkan aku? Ingat baik-baik. Karena saudara enggak tahu kebenaran. Nah hari ini saya mau tanya, bagaimana perkataan saudara? Betapa pentingnya perkataan iman, saudara. Satu hari Tuhan tegur saya, kalau kamu nggak bisa ngucap syukur, berarti kamu nggak percaya. Kalau kamu percaya, maka kamu akan mengucap syukur. Lihat ini saudara. Saya berharap gambar ini bicara banyak buat kita. Sesungguhnya
Masalah kita ini bukan pada pemberian Bapa, tapi pada proses pengiriman. Saya ulang, sesungguhnya masalah kita ini bukan di pemberian Bapa, karena Bapa itu udah memberi. Cuma masalahnya proses pengirimannya yang bermasalah. Nah, jadi jangan ragukan Tuhan, jangan ragukan kebaikannya, jangan ragukan pemberiannya, karena memang udah dikirim dan sedang dikirim. Nah, lihat ini nih. Masalahnya jalur rute pengiriman, maaf saudara, jalur rute pengiriman adalah dari alam roh ke alam apa saudara? Nyata. Saudara pernah beli sesuatu atau beli makanan dari GoFood atau Grab gitu? Terus nungguin, kok kapan nggak nyampe-nyampe. Saudara lacak, nyampe mana nih? Begitu saudara penasaran, telepon sama sang pembelinya. Penjualnya bilang, udah dikirim. Saudara bisa ngotot, bisa marah-marah, bisa maki-maki orang itu. Tapi dia bilang, udah dikirim. Mungkin saudara bilang, tapi belum terima. Marah-marah saudara. Nah, saya mau tanya, kira-kira saudara perlu periksa akal sehat saudara nggak kira-kira? Karena udah dikirim, cuma prosesnya adalah di pengiriman. Nah mungkin saudara tanya, Pak dasar Alkitabnya di mana tuh? Masih ingat peristiwa ini? Dalam Daniel pasal 10 ayat 2 sampai ayat 3 dan ayat 12 sampai 13. Ini kalau nggak ada ini, kita benar-benar buta sama apa yang terjadi di alam roh. Thanks God untuk Daniel pasal 10. Kalau nggak ada ini kita ngeraba-raba, kita nebak-nebak, ini apa yang terjadi. Lewat Daniel pasal 10 kita jadi tahu apa yang sedang terjadi di alam roh. Lihat ini. Pada waktu itu aku Daniel berkabung 3 minggu penuh. Kurang lebih 3 minggu berapa hari saudara? 21 hari. Oke. Makanan yang sedap tidak kumakan, daging dan anggur tidak masuk dalam mulutku dan aku tidak berurap sampai berlalu 3 minggu penuh. Nah kenapa dia puasa? Karena waktu dia doa kok gak datang-datang, kok gak nerima-nerima. Waduh ini gimana ini? Coba perhatikan ini. Kuangkat mukaku ayat 5. Lalu kulihat tampak seorang yang berpakaian kain lenan dan berikat pinggang emas dari Ufas. Jadi malaikat itu datang. Lalu katanya kepadaku, janganlah takut Daniel. Sebab telah didengarkan perkataanmu sejak hari ke-10. Hari ke-7? Hari ke-20? Hari pertama. Hari pertama ternyata udah dikabulin tuh. Tapi kenapa diterimanya baru 21 hari? Saudara belajar sesuatu enggak ini? Saudara bingung, loh katanya udah dikirim, tapi kok saya belum terima? Kenapa hari ke-21 saya baru terimanya? Ingat ini. Kalimat selanjutnya, engkau berniat untuk mendapat pengertian dan untuk merendahkan dirimu di hadapan Allahmu. Dan aku datang oleh karena apa saudara? Perkataanmu itu. Hati-hati loh. Perkataan kita itu menggerakkan malaikat Tuhan mengirim sesuatu yang Bapa sudah sediakan yang kita butuhkan. Jadi yang kirim itu bukan petugas JNE. Bukan petugas apa lagi tuh, paket kilat, apa aja. Karena ternyata malaikat Tuhan itu juga ternyata delivery service. Perhatikan ini. Apa yang terjadi, kenapa kok 21 hari baru terima? Padahal sebetulnya di hari pertama udah dijawab kok sebetulnya. Perhatikan ini. Pemimpin kerajaan orang Persia berdiri berapa hari saudara? 21 hari lamanya menentang aku. Tapi kemudian Mikael, salah seorang dari pemimpin-pemimpin yang terkemuka, datang menolong aku dan meninggalkan dia di sana berhadapan dengan raja-raja orang Persia. Pertanyaan saya, yang dimaksud dengan raja-raja orang Persia ini kira-kira raja Persia beneran enggak? Ini bicara penguasa di udara. Sekarang saudara belajar sesuatu lewat pengajaran ini. Kita ini bilang, bersyukur untuk apa? Betul gak itu kita kata? Makanya pemimpin pujian itu kerja keras. Karena
kalau jemaat ngerasa belum ditolong Tuhan, mereka bilang, buat apa saya bersyukur? Jadi saudara tuh nunggu ada di tangan baru bisa bersyukur katanya. Padahal sebenarnya Bapak itu sudah memberikan loh saudara. Mungkin tapi saudara bilang, tapi kan belum ada di tangan saya. Bukan berarti Tuhan belum memberikan itu kepada saudara. Karena firman Tuhan berkata dalam Efesus pasal pertama tadi, segala berkat rohani telah dikaruniakan. Apa yang membuat kita belum mengalami kesembuhan yang sudah disediakan? Bukan karena Tuhan belum sembuhin. Karena peperangan di alam roh, dalam proses pengiriman terjadi hambatan. Problemnya di Tuhan atau di setan? Kita curiganya Tuhan terus toh. Lihat ini. Apa tujuan iblis menahan proses pengiriman? Apa tujuan iblis? Kok kayak dia kurang kerjaan banget ya? Sampai proses pengirimannya dihalang-halangi kalau bisa. 21 hari ditahan saudara. Tapi karena Daniel tetap percaya. Paham sampai di sini? Daniel tetap percaya. Sampai Tuhan perlu kirim Mikael untuk membereskan penghambat itu. Hari ini mungkin kita bukan 21 hari. Muka-mukanya kayaknya 21 bulan ini. Saudara berkata, aduh kok ini 21 bulan kok belum nerima-nerima ya. Saya mau berkatakan kepada saudara, jangan berpikir bahwa Tuhan belum ngasih. Karena Tuhan itu udah ngasih. Nah sekarang, apa tujuan iblis menahan proses pengiriman? Ada dua. Yang pertama, coba lihat ini. Misi iblis mensabotase proses pengiriman adalah membuat kita mencurigai dan kecewa terhadap Bapa. Iblis ingin kita meragukan kebaikannya, meragukan tanggung jawabnya, dan meragukan kepeduliannya. Pernah ngerasain itu enggak? Kenapa dia nahan proses pengiriman? Dia coba tahan sampai akhirnya saudara curiga sama Tuhan. Mana katanya sayang, susah begini. Katanya segala kebutuhan dicukupkan. Tapi ini mana yang cukup? Gitu. Tanpa sadar. Kita sedang diprovokasi dan dihasut di mana kita mencurigai Tuhan. Kita berpikir Tuhan itu enggak sayang, Tuhan itu enggak peduli, Tuhan itu Tuhan adalah pribadi Bapa yang enggak punya tanggung jawab. Padahal Bapa bilang segala kebutuhanmu pasti dicukupi. Nah hari ini, saudara merasa enggak bahwa kita digoda untuk ini seringkali? Kita curiga, dia mau sembuhin saya enggak sih sebenarnya? Kalau saudara bertanya itu, berarti saudara meragukan kebaikan dan kasih sayangnya buat kita loh saudara. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, kenapa iblis mau nahan? Lihat ini. Yakobus pasal pertama ayat 6 sampai ayat 7, coba perhatikan ya. Yakobus pasal pertama ayat 6 sampai ayat 7 bilang apa? Hendaklah, apa saudara? Ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Jadi kenapa dia harus tahan proses pengiriman? Yang pertama, buat saudara punya pikiran negatif tentang Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, bikin iman saudara goyang. Jelas saudara? Begitu bimbang, habis kita. Jelas? Hari ini, jangan-jangan yang membuat kita belum menerima apa yang Bapa sebenarnya sudah sediakan. Itu bukan karena Bapa gak nyediain, tapi karena kebimbangan kita. Lihat ini saudara. Menurut saya Ibrani pasal 10 ayat 23 harusnya menjadi sebuah kabar baik buat kita. Firman Tuhan bilang gini, marilah kita teguh berpegang pada apa saudara? Pada apa saudara?
pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya, apa saudara? Setia. Berarti kalau saudara ingin mengalami semua yang Bapa sudah sediakan dan siapkan bagi saudara, saudara mesti beriman. Jangan bimbang. Nah, bentuk iman kita adalah ngucap syukur. Untuk apa? Untuk kesembuhan yang sepertinya belum saudara terima. Yang janji-janji Tuhan yang sepertinya belum terjadi, saudara harus percaya bahwa semua itu sudah digenapi. Nah, iblis akan coba tahan sampai akhirnya membuat hati kita bimbang. Dan waktu hati kita bimbang, Alkitab yang bilang loh saudara, orang yang bimbang jangan harap ia menerima sesuatu dari Tuhan. Makanya saudara, kalau saudara mengucapkan perkataan iman, jangan diralat. Pas doa, mulutnya beriman. Pas berhenti berdoa, mulutnya yang gak beriman. Masih ingat di kamar doa, aku percaya, aku sembuh. Aku percaya kau hebat, aku percaya engkau setia. Tapi begitu selesai doa, amin, keluar kamar doa, dihadapin pada kenyataan-kenyataan. Kita bilang, iya ya memang belum sembuh. Itu namanya bimbang. Ada satu hal yang saya pikir saya perlu cerita sama saudara. Ini pewahyuan yang luar biasa. Kalau saya, di tangan saya ada sebuah kapak. Bayangin ya, bayangin. Saya nggak sempat bikin di PowerPoint. Ada kampak di tangan saya. Dan di samping saya itu ada pohon besar. Saya ingin potong, tumbangkan pohon besar itu. Sekarang, apa yang saya lakukan? Saya akan ayunkan kampak saya, untuk mengenai pohon itu. Pertanyaan saya, apakah di ayunan pertama, pohon itu langsung tumbang? Pohon itu langsung tumbang? Kecuali kalau pohon toge kali ya. Kalau pohon besar, wah itu gak mungkin tuh. Oke? Lalu, waktu ayunan pertama saya ayunkan, ngefek gak? Tumbang enggak? Tidak. Tapi saya akan teruskan dengan ayunan kedua. Saya teruskan dengan ayunan ketiga. Saya teruskan dengan ayunan keempat. Sampai terus. Taruh kata. Ayunan ke 150. Baru bunyinya krak. Terus langsung bam. Tumbang. Pertanyaan saya buat saudara. Tolong cerdas sedikit ya. Pohon itu tumbang karena ayunan ke 150 atau tumbang karena 150 ayunan? Pertanyaannya kurang jelas. Pohon itu tumbang karena ayunan ke 150 atau sebenarnya tumbang karena 150 ayunan? Tumbang karena 150 ayunan. Waktu Roh Kudus singkapkan ini saya kaget banget. Kenapa? Banyak orang percaya waktu kita melepaskan iman kita, ingat waktu saudara melepaskan perkataan iman, itu sama seperti saudara sedang melepaskan kuasa Tuhan. Oke? Nah yang menjadi masalah kita bilang gini, kok kayaknya gak berubah-berubah. Saudara pernah tergoda, kayaknya perkataan iman yang kemarin-kemarin gak bekerja, tapi yang hari ini kok bekerja ya? Itu salah. Saudara paham maksud saya? Itu salah. Karena bekerja itu bukan karena yang lalu-lalu gak bekerja. Itu bekerja. Jelas saudara? Sejak Tuhan singkapkan ini sama saya jadi lebih antusias untuk tetap mempertahankan perkataan iman saya. Iblis akan goyang imanmu dengan kenyataan-kenyataan yang sepertinya berlawanan dengan imanmu. Tapi saran saya adalah jangan berubah perkataan imanmu. Karena Tuhan berkata kalau kamu percaya, kamu pasti akan mengalami kemuliaan Allah. Hari ini, jangan-jangan yang membuat kita belum mengalami kemaksimalan dengan kekristenan kita. Karena kita hidup dalam kebimbangan. Kalau pas pujian penyembahan, mulutnya manis, minta ampun. Tapi kalau udah gak PW, itu mulutnya pahitnya juga minta ampun.
Saat saya renungkan materi ini, saya jadi ingat akan apa yang dituliskan oleh Robert Liardon dalam bukunya yang berjudul I Saw Heaven, di mana di buku ini dia menceritakan saat umur 8 tahun dia dibawa sama Tuhan melihat sorga. Cuma neguhin aja yang lagi kita omongkan sebetulnya. Dia menulis dalam buku ini, yang menggerakkan malaikat Anda dari bumi ke sorga dan kembali lagi ke bumi adalah pengakuan mulut Anda dan kehidupan doa Anda. Itulah sebabnya doa-doa Anda terkadang tampak tidak terkabul. Gak ada hasilnya kelihatannya. Gak ngubah apa-apa. Bikin kita jadi patah semangat kan. Percuma kayaknya berdoa. Tapi ingat, malaikat membawa jawaban dari surga ke ambang pintu Anda. Roh Anda hampir menjangkau dan berpegang pada hal-hal yang dikatakan Allah menjadi milik Anda. Tapi kemudian Anda kehilangan itu karena Anda mengucapkan sepatah kata yang keliru. Memikirkan sebuah pikiran yang keliru dan melakukan sesuatu yang Anda tahu bahwa itu salah atau berhenti berdoa. Lalu malaikat itu harus berbalik dan mengembalikan berkat itu ke surga. Jangan-jangan ini yang kejadian dalam hidup kita. Sadarkah saudara bahwa pesan yang saya sampaikan ini akan menjadi bekal untuk saudara memasuki tahun depan? Jangan ragukan upaya Tuhan untuk memberkatimu. Tuhan itu bilang, aku yang kaya rela jadi miskin, supaya kamu yang miskin bisa jadi kaya. Itu Tuhan tuh udah korban loh saudara. Dia menderita supaya kita yang sakit bisa sembuh. Makanya ingat, alasan kita bersyukur apa? Yang pertama, karena Allah turut bekerja dalam segala. Kedua, karena apa yang sudah kita terima di tangan kita. Tapi kita juga harus belajar bersyukur buat apa yang sepertinya belum ada di tangan kita. Tapi sebetulnya itu sudah diberikan Bapa bagi kita. Imanlah yang membuat semua yang sudah disediakan itu bisa sampai ke tangan saudara. Markus pasal 11 ayat 24. Kalau saudara sudah dengar pengajaran saya ini dan baca ini, kira-kira lebih masuk akal atau tidak? Tuhan gak lebay saudara. Tuhan tuh gak berlebihan kalau sampai dia mengucapkan ayat ini karena memang dia udah sediakan dan siapkan semua yang kita butuhkan. Bahkan jauh-jauh hari sebelum kita membutuhkannya. Lihat ini. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, apa saudara? Percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikannya, apa saudara? Kepadamu. Dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini menurut saya lebih meneguhkan apa yang kita bahas. Sebab itu ingatlah ini, apabila kalian berdoa dan minta sesuatu, percayalah bahwa Allah sudah memberikan kepadamu apa yang kalian minta, maka kalian akan menerimanya. Saat ini yuk, jangan minta lagi berkat deh, tapi ucapkan syukur untuk semua berkat. Kalau kita minta, tanpa sadar pikiran kita masih kayaknya Tuhan ini belum. Tapi kalau saudara tahu dia sudah siapkan, dia sudah sediakan semua yang kita butuhkan, maka saudara dengan keyakinan saudara bilang ini, aku percaya Engkau sudah memberkatiku. Dan aku bersyukur untuk semua berkat-Mu, karena aku tahu bahwa aku akan mengalaminya semua yang Tuhan telah perjuangkan bagiku. Mari ucapkan syukur tiap hari, karena memang tiap hari dia bekerja bagi saudara dan saya.